Sebetulnya Pak Anwar ini mencalonkan menjadi ketua RW ini itu adalah kemauan sendiri atau memang ada yang mendorong nih dari belakang begitu ya. Kemudian kalau ada yang mendorong nih, orang-orang dari mana nih gitu? Apakah dari lingkungan RT 17 atau dari orang luar juga? Boleh silakan dijawab Pak Anwar. Baik, yang pertama motivasi saya mencalonkan jadi ketua RW 014 di awal sudah saya sampaikan bahwa bentuk kepedulian, sejatinya bentuk kepedulian itu yang sangat tepat itu ketika seseorang itu masuk dalam organisasi. Karena kenapa? Kalau kita sudah masuk organisasi tersebut, tentu banyak sedikitnya kita bisa memberikan ataupun menyuarakan kebenaran-kebenaran. Itu yang pertama, motivasinya. Kemudian yang kedua, yaitu ada dorongan. Nah, di MPH ini Pak Iqbal, sama-sama kita ketahui di RW 014 itu ada 20 RT. Dan kebetulan ada sangat dorongan kuat dari beberapa RT di wilayah RW 014 ini. Yang dimana dorongannya itu yuk kita bareng-bareng, kita perbaiki MPH ini, kemudian kita sukseskan program-program infrastruktur yang ada, baik pun yang belum ada. Karena memang infrastruktur sendiri, memang di Mutiara Puri Harmoni ini sama-sama kita ketahui juga belum semuanya merata. Seperti itu. Nah, makanya salah satu motivasi kuatnya yang pertama, ketika kita peduli dengan lingkungan, kita harus masuk organisasi tersebut. Dan yang kedua ada dorongan koalisi dari beberapa RT yang di MPH ini yang saya sebutkan tadi, RT 1 sampai dengan 20. Kemudian yang ketiga, ini memang ada dorongan yang sangat kuat dari RT 17-nya sendiri. Karena Dari warga ya. dari warga, dan alhamdulillah warga di RT 17 hampir sepenuhnya itu mendukung saya untuk maju untuk pemilihan RW 014 seperti itu. Bahkan saya pun juga sudah sampaikan, saya sudah menyampaikan secara utuh kepada warga, kemudian juga pejabat sementaranya juga saat ini juga sudah dirakodai Bapak Depri Aprijal seperti itu. Dan sehingga memang kita sebelumnya juga sudah mengkaderisasi empowering leadership lah. Seorang pemimpin mampu menjadi pemimpin harus juga mampu mengkaderisasi ataupun menciptakan pemimpin-pemimpin baru. Dan itu juga salah satu ikhtiar kita terdahulu. Dan makanya waktu pas Pak Depri menggantikan posisi saya menjadi PJ, ya beliau dengan penuh kesadaran dan penuh keikhlasan tanpa beliau bersedia, tanpa paksaan. Seperti itu. Ya, jadi niatnya memang beliau ingin mengabdi lah intinya. Selain juga memang ada dorongan dari warga RT 17 sendiri, juga dari beberapa RT yang ada di MPH. Jadi itu yang menjadikan beliau ini mau maju begitu ya. Sudah punya ini belum apa gambaran nih yang mau dikerjakan itu di MPH ini apa aja sih yang paling paling urgent gitu menurut Pak Anwar sendiri. Di MPH ini kan banyak kompleks sekali ya. Hal-hal yang mesti diperbaiki nih. Mungkin yang paling awal harus dikerjakan itu di bagian mana aja nih? Apakah di struktur organisasi di KRW ini harus diperbaiki terlebih dahulu, atau di sarana prasarananya, atau di organisasi-organisasi eksternalnya seperti Karang Tarunanya, atau PKK-nya, atau apa segala macam gitu ya. Itu kan semuanya itu adalah masalah-masalah yang memang sepertinya harus diperbaiki nih di MPH ini, karena sebelumnya terkesan ya tidak ada perhatian khusus gitu, kesannya seperti itu gitu. 1 bulan atau 3 bulan pertama nih apa aja sih yang mesti dibenerin nih di MPH ini? Ya, salah satunya memang yang sangat urgent saat ini, yang pertama adalah tingkat keamanan di MPH ini. Keamanan dulu ya. Karena selama ini MPH atau apalagi waktu pas awal tuh Pak Iqbal di awal mau tahun baru itu sangat luar biasa curian motornya itu udah kayak dianggap member lah di wilayah MPH ini. Artinya tentu konsen ini menjadi salah satu tanggung jawab penuh hemat saya adalah fokus di keamanan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai transparansi, saat ini memang sudah cukup baik ya karena memang sudah dikendalikan sama bendahara yang baru setahun ini. Dan itu juga sudah sangat baik. Cuman memang tuntutan dari masyarakat itulah adalah bagaimana warga di MPH khususnya itu semuanya bisa mengakses seperti itu. Artinya mengakses tuh bagaimana keluar masuknya uang, bagaimana iuran detailnya,
Artinya warga itu ingin ikut tahu tuh Pak Iqbal. Nah, makanya memang kita sudah membuatkan wadahnya, yaitu websitenya yang berbasis komputerisasi. Yang dimana website itu bisa kita akses. Tinggal kita buka linknya, kita lihat keluar masuknya di situ. Aktivitas KRW 014 semuanya bisa lihat dan semuanya bisa akses. Kemudian yang ketiga, saat ini juga PKK ya, ibu-ibu PKK yang sudah berdiskusi sama saya, di mana komunikasi sejauh ini yang sudah mereka jalankan, yaitu dengan KRW 014 ini masih kurang begitu Pak Iqbal. Dan ini juga salah satu konsen saya untuk bagaimana ibu-ibu PKK ini kita akan aktifkan kembali. Kemudian kita akan berikan semangat secara support sistemnya. Karena tentu mereka juga tidak dibayar begitu sama KRW-an baik kepala desa. Mereka benar-benar tingkat sosial. Maka perlu adanya RW yang memberikan motivasi ataupun memberikan perhatian khusus lah untuk ibu-ibu PKK. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, sama-sama kita ketahui juga bahwa di MPH ini juga di tahun-tahun terakhir ini, di akhir 2024 awal 2025 ini memang kita ada beberapa RT yang terdampak banjir, bahkan sampai masuk ke rumah begitu. Dan ini adalah menjadi salah satu konsen saya ketika nanti saya ditakdirkan menjadi ketua RW 014. Konsen saya adalah dari jalur depan, depan yang drainasenya itu memang benar harus kita sisir, harus kita rapihkan. Tapi memang drainasenya, tapi memang harus benar-benar kompak dari RT 1 sampai dengan 20. Karena kalau seandainya yang aktif cuma RT 17, baik cuma yang 13, baik yang RT 20 saja, ini tidak bisa menjawab begitu ya. Karena salah satunya solusinya adalah ya memang kita harus benar-benar bekerja sama dengan kolaborasi dengan RT 1 sampai dengan 20. Jadi semua pihak harus ikut andil ya. Betul. Baiki yang paling urgent itu saluran air ya. Jadi pertama PKK, drainase, kemudian apa lagi tadi tuh? Transparansi. 3 poin ya yang paling urgent tuh. Terkait 3 poin itu tuh adalah hal yang paling harus cepat diselesaikan lah. Keamanan tuh ya. Oh ya, 4 sama keamanan. Karena terakhir kemarin beberapa hari ke belakang tuh ada pencuri motor ya yang ketangkap digebukin di depan. Luar biasa nih, karena menjelang lebaran nih mulai rawan. Makanya teman-teman sekalian harus tetap waspada nih, hati-hati dalam menyimpan kendaraan bermotornya atau barang-barang berharga lainnya gitu. Kemudian pertanyaan berikutnya nih Pak Anwar ya. Menurut Pak Anwar sendiri nih, MPH ini struktur organisasinya sudah ideal atau belum nih menurut Pak Anwar sendiri? Jadi begini sih, ya sebenarnya ada yang menyampaikan begini, struktur organisasi yang ideal itu banyaknya kuantitinya. Ada yang menyampaikan itu Pak Iqbal. Kemudian ada yang menyampaikan kestrukturan RW 014 itu yang penting kan kualitasnya, bukan kuantitinya ataupun bukan banyaknya di dalam seperti itu. Dan memang kalau saya pribadi, saya akan kolaborasi antara dua-duanya, kualitas dengan kuantitinya. Artinya apa sih kualitasnya? Yang tentu memang kita hampir 2.301 rumah, hampir kurang lebih 7.500 jiwa di perumahan Mutiara Pura ini, dan sangat luar biasa banyak. Dan tentu target saya adalah saya akan melakukan rekrutmen orang-orang yang mempunyai sosialnya yang sangat tinggi, khususnya buat di KRW 014. Itu yang pernah konsen saya, dan saya akan melakukan. Dan pasti optimis saya pasti ini bisa saya akan lakukan. Dan tidak menutup kemungkinan di RW 014 akan saya lakukan hal yang sama, baik kuantitinya, baik kualitas orang-orangnya yang memang mempunyai tingkat sosialnya yang tinggi seperti itu. Nah, jadi harapannya sesuai dengan harapan warga ataupun untuk sinerginya untuk melakukan percepatan pembangunan untuk khususnya di MPH itu. Makanya dua-duanya, baik kualitas orangnya penting, baik kuantiti jumlah orangnya juga penting begitu. Dan tadi pertanyaannya, apakah sejauh ini sudah ideal tuh RW 014 di bawah kepemimpinan Bapak Yuliarso terakhir, dan saat ini kan PJ-nya Bapak Syakir SH ya.
Dan terdahulu di, apa namanya, di struktur ke-RW-an 014 sendiri kalau saya melihat memang kualitasnya sudah sangat cukup baik gitu. Hanya yang perlu ditambahkan yang perlu ditambahkan orang-orangnya, seperti itu. Itu saja, karena memang kemarin itu kalau saya melihat memang yang aktif itu sekitar 4 atau sekitar 7 orang. Dan ini menurut saya kurang untuk kuantitinya, baik orang-orangnya. Gitu, karena memang kita sama-sama ketahui saya sampaikan tadi bahwa di MPH ini yang mempunyai, jiwanya itu 7.500 lah kurang lebih ya. Kemudian rumahnya yang sudah dihuni itu 2.301 dan ini tidak mudah. Makanya perlu kita kolaborasi dengan warga-warga RT 1 sampai dengan 20 untuk sama-sama yuk kita menjaga, yuk bagaimana kita untuk memajukan Mutiara Puri Harmoni ini agar harmoni ini bisa lebih baik lagi, seperti itu Pak Iqbal.